rasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabatku yang terkasih? Jumpa lagi dengan kami dalam program Cerita Iman. Hari ini tanggal 30 November kita akan mendengarkan cerita iman dari sahabat kita Tresia dari SMGM Oebelo. Sebelum kita mulai mendengarkan cerita iman ini, saya juga mengingatkan para sahabat bahwa hari ini kita memperingati 33 tahun meninggalnya Monsinyur Gabriel Manek SWD. Jangan lupa untuk kita bersama-sama dapat mengikuti misa di cabang kita masing-masing, atau bisa mengikuti lewat Zoom yang diadakan oleh SMGM Surabaya. Sahabat terkasih, sebelum kita mulai cerita iman ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang indah yang kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan cerita iman dari sahabat kami Tresia dari SMGM Oebelo. Bantulah kami agar kami bisa mendengarkan cerita iman ini dengan hati yang penuh sukacita. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi teladan dalam menjalani kehidupan ini, dan terutama untuk bisa kita lebih semangat lagi untuk melakukan pelayanan dengan penuh sukacita. Tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Jumpa lagi dalam cerita iman bersama saya sahabat Tresia SMGM cabang Oebelo. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan mengisahkan cerita iman tentang betapa baiknya Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dengan penuh sukacita dan hati yang ikhlas. Cerita ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu saya dan para sahabat Monsinyur Gabriel Manek cabang Oebelo berkesempatan untuk melakukan pelayanan dalam daerah pelayanan kami. Pada waktu itu kami menjadwalkan untuk mengunjungi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Dan pada waktu itu saya diberikan tugas untuk mendata saudara-saudara kami yang memang layak untuk menerima pelayanan kami, dan memastikan apakah mereka mau menerima kami dalam pelayanan kami. Karena memang setiap pelayanan kami selalu memastikan apakah kehadiran kami itu benar-benar diterima
oleh orang yang akan kami kunjungi. Singkatnya pada waktu itu saya tergerak hati untuk mendata seorang mama parubaya. Mama ini kebetulan itu ada dalam KUB saya. Sempat kami pernah mengunjungi juga dari KUB mama ini. Jadi mama ini tidak sakit secara fisik, tetapi jiwanya yang agak sedikit terganggu, sedang mengalami sakit. Jadi mama ini awalnya itu tinggal di Oebelo dan ada di KUB kami, tetapi ketika ada satu masalah dalam keluarganya, beliau ini akhirnya pindah ke kampung halamannya, dan beberapa waktu beliau kembali lagi ke tempat di Oebelo dengan kondisi yang sudah seperti yang saya katakan tadi. Jadi memang awalnya beliau ini hanya sedikit semacam depresi, tetapi akhirnya keluarganya meminta untuk kembali ke kampung halamannya. Dan ketika beliau kembali lagi, kondisinya itu sempat disampaikan oleh keluarganya bahwa beliau ini dalam kondisi yang kurang baik. Beliau itu bisa sewaktu-waktu itu mengamuk ketika kambuh sakitnya. Beliau itu bisa mengamuk dan menyerang orang yang ada di sekitarnya, bisa memukul, bahkan bisa melempari orang dengan batu. Jadi keluarganya memang tidak mengizinkan beliau ini untuk kembali beraktivitas seperti biasanya, dan beliau ini diberikan tempat hunian sendiri. Lalu saya waktu itu saya pergi, saya minta izin dulu kepada keluarganya yang ada di sana. Saya bilang, "Mama, apa boleh saya mau ke mama ini?" Lalu silakan, tapi beliau itu dalam keadaan sakit. Saya bilang baik. Lalu saya ke sana, saya bertemu dengan beliau. Memang kondisi beliau itu tidak seperti sebelum-sebelumnya yang saya temui. Jadi kebetulan waktu itu saya ke sana, beliau memang katanya masih dalam keadaan baik. Lalu saya bertemu beliau dan saya ke sana, saya bilang, "Mama, selamat sore. Saya ini Nona Tres." Karena kebetulan memang di tempat saya biasa disapa dengan Nona Tres. Jadi saya ke sana, beliau karena saya sampai memperkenalkan diri karena beliau seperti tidak mengenal siapa saya. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Saya bilang, "Mama, ini saya Nona Tres. Jadi besok Mama jangan kemana-mana. Saya ini ada dengan para sahabat saya dari komunitas SMGM ini akan mengunjungi Mama. Kalau Mama mengizinkan kami untuk datang, saya akan datang. Kami akan datang di sini. Kami akan mengunjungi Mama, berdoa bersama Mama dan bersukacita bersama Mama." Lalu beliau hanya menjawab dengan menganggukkan kepala. Lalu suaranya itu pelan sekali, dia bilang, "Iya." Lalu saya bilang, "Baik, kalau begitu besok kami mungkin pagi ke sini, Mama. Jadi Mama jangan kemana-mana." Lalu setelah itu saya kembali lalu saya menyampaikan ke sahabat ketua bahwa Mama yang akan kita kunjungi ini bersedia untuk kita kunjungi. Lalu pada keesokan harinya itu sekitar jam 9 saya dan para sahabat mengunjungi beliau. Jadi kami itu menggunakan masker. Kami semua menggunakan masker dan memang para sahabat lain ini tidak mengenal Mama ini, cuma saya sendiri yang mengenal Mama ini. Jadi saya duluan dari jauh, kami sudah melihat beliau ada di depan pintu. Di sana beliau seperti kaget begitu. Lalu saya agak sedikit khawatir karena ekspresinya itu seperti tegang,
dan juga pandangan matanya itu sangat tajam sekali, dan membuat saya dan teman saya sampai sempat memegang tangan mama. Tangan saya ditepis, baru seperti dia seperti gelisah dan tidak tenang, sampai sahabat-sahabat lain juga ini agak mundur, agak sedikit khawatir. Lalu saya hanya terpikir dalam benak saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong kami, tenangkan mama dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diizinkan, karena kami datang ini untuk melayani. Bapak Uskup Gabriel Manek, tolong bersama kami, karena yang kami lakukan ini adalah sesuai dengan life spiritnya Bapak Uskup, itu mengunjungi. Jadi dampingi kami agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan pada saat itu saya langsung terpikir untuk membuka masker, karena mungkin mama tidak mengenal orang asing. Jadi saya langsung membuka masker saya buka jaket saya bilang, Mama, ini saya, Nona Tres. Saya pegang tangannya, saya bilang, ini saya, Nona Tres. Saya dan teman-teman saya ini datang untuk mengunjungi mama. Lalu beliau, puji Tuhan, beliau langsung kelihatan lebih tenang. Langsung tangan saya itu digenggam. Ketika saya memegang tangannya, tangan saya itu digenggam. Dan saya awalnya saya yang takut atau khawatir terjadi apa-apa. Saya langsung, oh pasti mama sudah mengenal saya, dan semuanya pasti baik. Dan ketika itu saya bilang, Mama, apakah boleh kami masuk ke dalam rumah? Lalu beliau bilang, iya boleh. Lalu saya dan para sahabat masuk ke dalam. Ketika kami melihat kondisi rumahnya, rumah itu memang bukan miliknya sebenarnya, karena rumah itu adalah milik dari keponakannya, dan memang rumah itu sudah lama tidak dihuni karena mengalami kerusakan akibat bencana. Jadi rumahnya itu menurut saya dan teman sahabat-sahabat lain itu rumahnya memang jauh dari kata layak, karena atapnya itu hanya sebagian atapnya yang ada. Jadi ketika panas, beliau harus mencari tempat yang teduh untuk beliau berada di sana. Di sana itu memang ada tempat tidurnya, ada beberapa barangnya di sana, dan kami melihatnya ada satu kursi. Lalu ketika kami masuk, beliau mempersilahkan untuk duduk di kursi itu. Karena kami waktu ada beberapa orang, lebih dari sekitar 10-an orang itu. Lalu kami bilang, sudah mama, kami berdiri saja, mama yang duduk. Beliau sama sekali tidak mau. Lalu beliau meminta kami untuk berada di tempat yang teduh, sedangkan beliau berada di tempat yang terik panas. Lalu kami bilang, mama jangan begitu, mama duduk di sini di tempat yang teduh bersama kami kita. Tapi beliau menolak sama sekali, tidak mau beranjak dari tempatnya yang terik. Akhirnya kami semua duduk dekat mama itu. Lalu kami bilang, mama, kami mengobrol, mulai berbicara, mengajaknya berbicara, karena kami lihat beliau juga sudah bisa menerima kami. Lalu saya sempat tanya, mama, kenapa saya tidak lihat mama di doa rosario lagi atau ini? Nanti mama ikut doa rosario ya. Langsung beliau bilang, saya sakit, jadi saya dilarang untuk kemana-mana. Saya tidak bisa ikut doa karena saya sakit. Lalu saya bilang, tidak apa-apa mama, hari ini kami datang ini untuk berdoa bersama mama. Akhirnya kami menjelaskan sahabat komunitas SMGM itu apa. Pokoknya kami bercerita dengan mama. Lalu sempat memberikan brosur kepada mama itu, brosur SMGM. Saya bilang, mama, ini kami tinggalkan ini ke mama. Nanti kalau ada waktu, mama bisa baca, bisa berdoa.
Lalu beliau bilang, saya ingin uh, kembali ikut doa, saya ingin kembali untuk bersama-sama berdoa. Lalu uh, saya bilang ke mama, kami semua menguatkan mama, kami menyampaikan bahwa mama yakin dan percaya ketika keinginan dan niat mama itu adalah keinginan yang baik, apalagi untuk berdoa, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan, semuanya pasti akan terjadi. Dan ketika kami berdoa bersama, dan setelah doa itu kami sedikit memberikan tanda kasih, tidak seberapa waktu itu memberikannya. Lalu mama itu menangis, dia menangis memeluk kami. Lalu beliau bilang, saya ingin kembali berdoa. Kami pasti bisa, pasti akan terjadi. Dan setelah itu kami pamit pulang dan kembali mengunjungi beberapa sahabat yang lain. Dan puji Tuhan, saya merasakan secara pribadi, saya merasakan kehadiran Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan benar-benar hadir dalam rumah mama itu, karena setelah beberapa waktu ada doa rosario. Saya sempat kaget, tetapi saya bersuka cita karena mama ini hadir. Mama ini hadir dalam doa rosario. Lalu walaupun kondisinya tidak seperti dulu yang bisa mengobrol dengan luas dengan ini, tetapi beliau itu hanya duduk diam, tetapi dia ikut doa dengan penuh seperti sungguh-sungguh begitu. Dan ketika giliran untuk beliau mendoakan Salam Maria, saya mendengarnya itu, saya sedikit terharu karena beliau bisa mendoakannya itu dengan lancar dan baik. Dan saya memuji Tuhan terima kasih karena apa yang mama ini inginkan, yang niatnya itu benar-benar Engkau wujudkan. Dan saya merasakan bahwa saya merefleksikan bahwa pelayanan yang kami lakukan itu hanya sederhana, tetapi ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, yang kita bawakan itu adalah kabar sukacita, dan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Dan akhirnya apa yang mama ini inginkan, dia bisa berkumpul berdoa bersama dengan baik dan tenang. Dan sampai saat ini puji Tuhan, mama ini sudah bisa berdoa bersama dengan kondisinya yang seperti itu, yang masih terbatas, tapi dia bisa berdoa dengan baik. Dan saya juga mendengar bahwa beliau juga tidak kambuh lagi untuk menyerang atau apa, tidak, tetapi puji Tuhan beliau dan akhir-akhir ini saya sempat melihat beliau ikut misa. Dan pada awalnya tidak bisa ikut misa, tetapi sekarang sudah bisa misa. Dan itu bagi saya suatu karya Tuhan yang luar biasa, bahwa sesuatu yang sangat sederhana, kunjungan yang sederhana itu bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang yang kita kunjungi. Dan pada hari ini juga kita merayakan kematian Bapak Uskup Gabriel Manek, orang yang kita jadikan teladan dalam hidup kita, yang mempunyai life spirit, semangat hidup, motonya untuk selalu mengunjungi, mendoakan mereka yang sakit dan kurang beruntung, berbagi sukacita. Kiranya selalu dan senantiasa membakar semangat kita untuk melayani. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, inilah cerita iman saya. Semoga dengan peringatan kematian Bapak Uskup Gabriel Manek, kita selalu dan senantiasa menghidupi life spirit Bapak Uskup Gabriel Manek dalam
segala kehidupan dan pelayanan kita sebagai sahabat Monsinyur Gabriel Mane. Demikian cerita iman saya, SMGM melayani dengan sepenuh hati. Salve. Sahabat terkasih, bagaimana? Apakah kita sudah mendengarkan cerita iman dari sahabat Tresia SMGM Oebelo? Semoga cerita iman ini bisa menguatkan kita dan menjadi berkat buat kita, agar kita dapat bagikan sukacita dan berkat buat sesama dalam hidup kita ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas sharing iman yang disampaikan oleh sahabat kami Tresia dari SMGM Oebelo. Semoga dengan cinta iman ini kami semakin dikuatkan dan semakin bersukacita dalam melayani sesama dalam hidup kita ini. Bantulah kami, semoga namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, sampai jumpa lagi dalam program Cerita Iman minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan silakan bagikan cerita iman ini pada sahabat-sahabat atau kenalan-kenalan, dan semoga bisa membawa manfaat bagi semakin banyak orang. Jangan lupa sahabat-sahabat, hari ini kita wajib memperingati hari wafat Monsinyur Gabriel Mane yang ke-33 dengan mengikuti misa atau mengikuti Zoom yang nanti pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, atau 7:30 waktu Indonesia Tengah, atau 8:30 waktu Indonesia Timur dari Surabaya. Kita akan mengadakan misa peringatan wafatnya Bapak Uskup Gabriel Mane. Terima kasih sahabat, sampai jumpa lagi dalam program Cerita Iman. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita. Dadah, sampai jumpa. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dah. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat